Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bertemu lagi dengan Pak Heri dalam media pembelajaran matematika. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang satuan waktu dan satuan jarak. Dalam satuan waktu kalian mengenal apa yang dimaksud dengan 1 jam berapa menit, 1 jam berapa detik, dan seterusnya. Dalam satuan jarak kalian mengenal dalam 1 kilometer ada berapa meter, dalam 1 meter ada berapa sentimeter, begitu juga sebaliknya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan kecepatan. Satuan kecepatan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Contohnya, ayah mengendarai sepeda motor dengan laju kecepatan 30 km per jam. Artinya, dalam waktu 1 jam, ayah dapat menempuh jarak 30 km atau jarak 30 meter ditempuh dalam waktu 1 jam. Ada berbagai macam jenis satuan kecepatan, yaitu kilometer per jam, kilometer per menit, meter per menit, meter per detik. Satuan kecepatan dilambangkan dengan huruf V. Dalam fisika, kecepatan dilambangkan dalam huruf V. Maka, jika kecepatan tadi pengertiannya adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, maka kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Atau dapat kita tuliskan seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Kecepatan ini dilambangkan dengan V dan jarak tempuh dilambangkan dengan S, per waktu tempuh dilambangkan dengan T. Jadi kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Ingat, satuan kecepatan yaitu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Anak-anak, supaya kalian lebih jelas, kita langsung masuk ke dalam contoh. Kilometer per jam sama dengan meter per detik. Nah, kita akan mengubah kilometer menjadi meter dan jam menjadi detik. Di sini artinya ada sama dengan 72 dikali, kalau kilometer ke meter turun berapa? Atau naik berapa? Turun atau naik? Kilometer ke meter? Ya, turun. Kalau turun, kita kalikan. Kali berapa? Kali 1000. Ini sama dengan satuannya meter. Per 1 jam ada berapa detik? 3600 detik sama dengan 72.000 per 3600. Hasilnya adalah 20 meter per detik. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Sebuah bus berangkat dari kota Jakarta menuju ke kota Cirebon. Jarak antara kota Jakarta dan Cirebon adalah 220 km. Bus tersebut sampai dalam waktu 4 jam. Berapa kecepatan rata-rata bus tersebut? Nah,
permasalahan-permasalahan ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita ingat bahwa kecepatan adalah jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Tadi jarak yang ditempuh dari kota Jakarta ke kota Cirebon berapa? 220 km. Ya. Kecepatan dengan 220 km 4 sama dengan berapa? Langsung kita bagi 220 dibagi 4, hasilnya adalah 55 km per jam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-ratanya adalah 55 km per jam. Ingat, tadi jarak antara kota Cirebon dengan kota Jakarta adalah 220 km. Dan bis tersebut menempuh waktu selama 4 jam. Jadi, kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh, sama dengan 220 per 4. Langsung saja kita bagi 220 dibagi 4 sama dengan dapatnya 55. Artinya 55 km per jam. Nah, yang kedua, seseorang mengendarai sepeda motor dan melaju dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Ingat, 45 km per jam. Jika jarak yang ditempuh pengendara tersebut adalah 75 km, berapa lama waktu yang ditempuh pengendara tersebut? Nah, sekarang kita diminta untuk mencari waktunya. Jaraknya sudah tahu, yaitu 75 km, dan kecepatannya sudah diketahui 245 km. Maka kita ubah saja rumusnya, ya. Langsung saja kita ubah, ya. Dengan kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, yang ditanyakan adalah waktu. Maka waktu sama dengan jaraknya berapa tadi? 75 km. Sedangkan kecepatan rata-ratanya berapa? 45 km per jam. Sama dengan kilometernya kita hapus secara berbagi kilometer, kita sederhanakan, ya, menjadi pecahan biasa sama dengan 5 per 3 jam, sama dengan 1, 2 per 3 jam, sama dengan 1 jam. 2 per 3 jam sama dengan berapa menit? 40 menit. Jadi waktu yang ditempuh oleh pengendara motor tersebut adalah 1 jam 40 menit. Nah, ini
36 dikali 60, 3 kali 60 kali 2 120 bagi 3 hasilnya 40. Nah, jadi waktu yang ditempuh oleh pengendara motor adalah 1 jam 40 menit. Seperti itu anak-anak. Jika masih kurang jelas, kurang paham, silakan diulangi lagi videonya, ditonton kembali, dan setelah ini akan ada tugas. Oke, selamat belajar.